Saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Saya tegaskan kembali, dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada Paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan Paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Halo, selamat pagi Kenia. Selamat pagi Oscar, dan tentunya juga selamat pagi nih sahabat RTV. Gimana, sudah menonton debat terakhir ya tadi malam? Benar sekali. Meskipun tadi malam nih perjalanannya adem ya, banyaknya itu kerap sepakat gitu ya. Pendapat pemahaman. Ini enak dilihat adem begitu ya. Betul, tadi kita sudah lihat cuplikannya ya. Tadi juga ada cuplikan dari Prabowo dan juga Ganjar. Nanti tentunya kita juga akan lihat cuplikan dari paslon lainnya di Lensa Indonesia pagi hari ini. Betul. Pastinya ya. Jadi buat kamu yang tadi malam belum sempat nonton debatnya, jangan khawatir, bisa lihat di Lensa Indonesia pagi kali ini bersama saya Kenia Agusnaini dan saya Oscar Haris. Ya, sahabat TV, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terlibat perdebatan dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto soal penanganan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak di Indonesia. Ya, dan ini dalam pernyataan penutupnya ya Oscar, Ganjar mengutip ucapan Joko Widodo saat menjadi capres pada pemilu 2019 silam yang mengajak pemilih untuk tidak memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM dan kekerasan. Yang saya sampaikan ya persis itu. Jadi kita belum. Kita beri program kita beri makan ibu yang sedang hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil karena dia mengandung 9 bulan. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar. Itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi, dia stunting.
Dan itu terjadi di seluruh bagian dari Indonesia. Yang saya ketemukan anak-anak umur 10 tahun, badannya seperti anak umur 4 tahun. Jadi kita harus intervensi, kita harus kasih bantuan makan, dan juga ini mengurangi kemiskinan. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? mohon ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja nanti. berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Beri suara Anda kepada calon yang konsisten, yang visioner, yang mampu mendengarkan rakyat, negarawan, reformis, dan tidak punya persoalan. Selanjutnya, kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik. Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statementnya sangat terbuka, menguasai sepertiga kekayaan Indonesia. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan. Yaitu Ganjar mengutip pernyataan Jokowi di 2019 lalu ya Oscar. Tapi dalam debat terakhir calon presiden, Anies dan Ganjar membahas tentang bantuan sosial nih yang disalurkan dengan cara yang tidak sesuai dan tidak tepat waktu nih sahabat. Iya, ini meskipun ada perbedaan dalam hal teknis, namun kedua capres ini kerap sependapat dengan gagasan satu sama lain. Kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Okay? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan. Datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan Kades sudah bersusah payah diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini, sehingga betul-betul bansos yang diberikan, yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap, menurunkan kemiskinan oke ternyata, tapi gap tidak. Berapapun besarnya, gapnya tetap tinggi. Ini menarik dan kami punya data yang kita bisa baca, dan tentu saja ini penting, memang paradigma bansos, sekali lagi ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Kita harus mulai memikirkan opsi bahwa bantuan itu bisa berbentuk cash transfer, mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang. Karena kita tahu pengadaan bantuan sosial itu pada satu sisi memang membantu, sisi lain ini memberikan usaha pada justru usaha-usaha raksasa. Karena yang diisikan di situ adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa. Dan ini yang menurut saya harus koreksi. Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash, ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Mereka langsung gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kita juga menyaksikan ada yang menolak ini, yang hidup dari ketimpangan ini, yang justru merasakan kekuasaan dari ketimpangan ini. Itu yang akan kami lawan. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian. Kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan. Kami akan membawa ini dengan spirit
Surodiro Joyo Diningrat, lebur dining pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Merah putih di atas semuanya. Penghormatan kepada kebinekaan, penghormatan kepada persatuan akan mengantarkan kita, yang kita ikhtiarkan bersama-sama, menjadi Indonesia yang cerdas, sejahtera, sehat. Kesetaraan kesempatan bagi semua, itulah yang kami akan bawa. Setara bagi siapa? Laki perempuan, kaya miskin, kota desa, mereka yang berpendidikan umum, madrasah, pesantren. Ya, kalau kita lihat dari debat terakhir tadi malam ya Oscar, ini bantuan sosial atau bansos masih menjadi isu yang disorot oleh para calon presiden. Iya benar sekali. Nah mudah-mudahan dari debat terakhir kemarin sudah bisa menentukan pilihan yang mana gitu ya. Siapa nih pilihan kamu ya? Benar, tapi banyak juga mungkin masyarakat yang ingin memilih tapi terhambat dengan tugas. Iya, karena tempatnya berpindah Tempatnya tempat berpindah ya. tempat. Nah ini bagi kamu yang ingin pindah TPS tapi belum sempat mengurusnya, tenang aja. Karena KPU memperpanjang waktu pindah TPS hingga 7 Februari. Nah, jadi pertanyaan lalu apa aja nih syarat dan cara untuk bisa pindah TPS? Berikut info lengkapnya. KPU memperpanjang waktu pindah TPS hingga 7 Februari 2024. Namun pindah TPS ini hanya bisa ditujukan bagi pemilih dengan kondisi tertentu, yaitu pemilih yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit atau pendamping pasien, pemilih yang tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan, atau sedang menjalankan tugas di tempat lain saat pemungutan suara. Sebelum mengurus pindah TPS, pemilih wajib melengkapi beberapa dokumen, yaitu KTP atau KK, salinan formulir model A tanda bukti sebagai pemilih dalam DPT, dan bukti pendukung alasan pindah memilih seperti surat tugas. Setelah semua dokumen lengkap, pemilih bisa langsung mendatangi panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan, atau KPU di kabupaten kota di lokasi TPS asal. KPU akan memetakan TPS mana yang menjadi tempat pencoblosan pemilih di tempat tujuan. Pemilih yang bersangkutan akan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dan diberikan formulir A surat pindah memilih. Selanjutnya pemilih bisa datang ke lokasi TPS yang baru dengan membawa formulir A. Baik, dari pemilihan presiden kita beralih ke informasi lainnya ya sahabat. Insiden maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera antara Tarutung ke Sibolga. Tepatnya kilometer 32 wilayah Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ya, 7 kendaraan yang melintasi jalur berbukit itu dihantam longsor. Tragis, pasang suami istri dan anak balitanya tewas seketika setelah mobil mereka terdorong ke jurang. Musibah tanah longsor menghantam 7 kendaraan yang tengah melintas di Jalan Lintas Sumatera penghubung Tarutung Sibolga, kilometer 32, tepatnya Dusun Parsikaman, Desa Pagaran Lambung 1, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Salah satu minibus yang membawa sepasang suami istri dan anak mereka yang baru berusia 2 tahun terdorong hingga masuk jurang sedalam 20 meter. Tragis, ketiganya ditemukan tewas seketika. Bahkan hingga Minggu siang, bangkai sejumlah kendaraan yang menjadi korban belum dapat dievakuasi. Kejadian ini ada korban ya, sedangkan korban 3 orang, korban 2 dewasa 1 anak-anak. Kemudian ada 1 dewasa laki-laki mengalami patah pada kaki dan 1 mengalami patah pada tangan penumpang kendaraan yang terlibat di sini. Tak hanya itu, warga dan pengendara lain yang juga mengalami patah tulang saat ini masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan terdekat. Setelah sebagian jalan berhasil dibersihkan dari material longsor, petugas memberlakukan buka tutup jalan guna menghindari terjadinya kemacetan panjang. Para pengendara yang melintasi kawasan ini pun diimbau agar mewaspadai dinding perbukitan yang dapat kembali longsor kapan saja, mengingat curah hujan masih tinggi. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Ya, sementara di Pekalongan, Jawa Tengah, warga dikejutkan dengan penemuan jenazah remaja belasan tahun di aliran Sungai Loji. Ya, dan hingga kini ya Oscar, petugas masih menyelidiki identitas korban yang diduga terbawa arus beberapa kilometer dari kawasan hulu.
Tim SAR gabungan melakukan pencarian di Sungai Loji, Kota Pekalongan pasca mendapat informasi dari warga yang melihat seorang remaja laki-laki tampak timbul tenggelam di daerah aliran sungai tersebut. Sebelumnya, warga yang melintas mengaku melihat remaja tersebut tengah berupaya tetap berada di permukaan sungai. Warga pun berupaya memberi bantuan dengan terjun ke sungai. Namun saat berhasil mencapai korban, pegangannya terlepas lantaran arus deras. Korban pun gagal tertolong hingga akhirnya tewas tenggelam. Setelah 2 jam pencarian, tim SAR yang melibatkan Basarnas, polisi dan TNI berhasil menemukan korban yang diduga berusia sekitar 15 tahun dengan ciri-ciri rambut hitam pendek, berbadan kurus, tinggi sekitar 150 cm, mengenakan celana hitam dan tanda lahir di lengan kiri. Untuk korban identitas belum diketahui, tapi yang pasti jenis kelaminnya laki-laki, usia kurang lebih 15 tahun, ya kan, badan kurus, berambut pendek warna hitam, tidak menggunakan pakaian atas tapi pakai celana pendek. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Kota Pekalongan untuk proses visum sambil menunggu adanya warga yang kehilangan anggota keluarga mereka. Sementara kepolisian setempat masih menyelidiki penyebab tenggelamnya korban di aliran Sungai Loji. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Ahmad Uji Roban, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, informasi tadi menjadi penutup di Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Kenia Gusnaini berterima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat beraktivitas, jangan lupa sarapan dulu ya. Semangat Senin dan sampai jumpa.